setelah Nabi Sulaiman alaihissalam wafat, Bani Israel sempat dipimpin oleh seorang raja yang sangat saleh. Nama raja itu adalah Hizkia atau Hezekiah. Dalam periode kepemimpinannya, bangsa Yahudi mengalami masa yang sangat damai. Mereka hidup dengan sejahtera di Baitul Maqdis atau Yerusalem. Kemudian Allah memimpin seorang utusannya. Allah menurunkan seorang nabi di antara orang-orang itu. Dia bernama Isaiah atau Yesaya. Sang nabi hadir memberikan tuntunan kepada Bani Israel. Ia menjadi penasihat bagi Hizkia sehingga sang raja dapat memimpin dengan baik dan bijaksana. Segalanya tampak berjalan seperti yang diharapkan sampai ketika penguasa itu diuji dengan sebuah penyakit. Tiba-tiba saja kaki sang Raja Hizkia terkena infeksi yang sangat parah. Walau beberapa kali coba untuk disembuhkan, penyakit itu tidak kunjung mereda. Bahkan bayang-bayang kematian sudah ada di matanya. Sementara sang raja sakit, rombongan pasukan penguasa Babilonia, Sennacherib atau Sinharib, dikabarkan tengah menuju ke Yerusalem. Mereka bermaksud menyerbu negeri yang dipimpin Hizkia. Mereka datang dengan membawa 60.000 personel pasukan. Raja Hizkia kebingungan. Ia khawatir rakyatnya akan tewas dan negerinya akan porak-poranda. Namun, ia tidak dapat melakukan apa-apa lantaran penyakit yang tengah dideritanya itu. Ia pun meminta nasihat kepada Yesaya, apa yang harus dilakukannya. Apakah Allah memberikan wahyu kepada Anda, wahai Yesaya, mengenai pasukan Sennacherib? Tanya sang raja dengan lemas. Kemudian Yesaya menjawab, Allah belum memberikan wahyu apapun kepadaku tentang itu, wahai raja. Setelah beberapa hari, Yesaya mendapatkan perintah dari Allah agar Hizkia bersedia turun tahta, kemudian mengangkat raja baru sebagai penggantinya. Dengan berat hati, Yesaya menyampaikan perihal wahyu itu kepada sang raja. Ternyata pemimpin ini dengan lapang dada menerima saran itu. Raja Hizkia kemudian segera menghadap ke kiblat. Ia menengadahkan tangannya dan berdoa dengan hati yang tulus. Sang raja kemudian bermunajat, Ya Allah, ya Tuhanku, ingatlah hambamu ini, apa-apa yang telah hambamu perbuat bagi Bani Israel, dan engkau tentu lebih mengetahuinya. Engkau mengetahui setiap perbuatan hamba dan segala rahasia hamba. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Allah pun menjawab doa raja yang saleh itu. Kepada Yesaya Allah berfirman bahwa Allah sangat senang Hizkia memanjatkan doa kepadanya. Allah pun memperpanjang usia Hizkia hingga 15 tahun ke depannya. Mendapatkan wahyu itu, Yesaya pun segera mengabarkan kepada sang raja dengan gembira. Mendengar kabar baik dari Yesaya, Raja Hizkia tersungkur. Ia bersujud memanjatkan syukur kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau memberikan kerajaan bagi siapa yang telah Engkau kehendaki. Engkau mengangkat kedudukan siapa saja yang Engkau kehendaki. Engkau mengetahui segala yang gaib dan nyata. Engkau memberikan rahmat dan menjawab orang-orang yang kesulitan, kata Raja Hizkia. Setelah sang raja menyelesaikan sujud syukurnya, Yesaya meminta sang raja untuk mengusap kakinya yang infeksi. Diusapnya kaki itu dengan sari daun ara. Dengan kehendak Allah, penyakit sang raja sembuh dengan seketika. Tidak hanya menyembuhkan penyakit sang raja, Allah pun menolong Bani Israel sehingga mereka bisa mengalahkan tentara Sanherib. Tiba-tiba di pagi hari, seluruh pasukan musuh mati tergeletak. Yang tersisa hidup hanyalah Raja Sanherib, juga 5 orang kepercayaannya, termasuk Nebukadnezar. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, para tawanan itu kemudian dibelenggu, dipenjara selama 70 hari. Kemudian mereka dipulangkan ke Babilonia. Saat tiba di Babilonia, Raja Sanherib menanyakan hal-hal yang aneh yang terjadi kepada mereka itu kepada para tukang sihir. Kemudian para tukang sihir negeri itu mengatakan kepadanya, Wahai Raja, kami telah bercerita kepadamu tentang Tuhan dan Nabi mereka, akan tetapi Anda tidak pernah mendengarkan nasihat dari kami. Sang Raja Babilonia itu pun berkitik. Ia kemudian merasa sangat takut kepada Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sementara itu di Yerusalem, setelah perpanjangan usia yang diberikan oleh Allah, Raja Hizkia menemui ajalnya. Pasca meninggalnya Hizkia, Yerusalem tidak lagi stabil. Negeri itu akhirnya porak-poranda. Kondisi Bani Israel menjadi sangat buruk. Yesaya saat itu masih hidup di tengah mereka. Ia tetap mendakwahkan tauhid dan menyeru Bani Israel agar tetap di jalan Allah. Ia mengingatkan kaumnya untuk tetap mengingat Allah meskipun kondisi negara dan bangsa sedang karut-marut.
Namun, salah satu watak yang ditunjukkan Yahudi adalah menentang dakwah kebenaran. Meskipun Yesaya selalu menjadi wali bagi mereka, bangsa Israel justru marah kepadanya. Mereka geram dengan ceramah Yesaya. Mereka pun kemudian memusuhi Nabiullah dan kemudian mereka berencana untuk membunuhnya. Hingga suatu hari, Yesaya tengah melewati sebuah pohon. Sementara itu, Bani Israel mengejarnya untuk membunuhnya. Lalu tiba-tiba pohon yang dilewati sang utusan Allah itu terbuka. Yesaya kemudian masuk, ia berlindung di dalam pohon. Ternyata setan melihat Yesaya masuk ke dalam pohon. Makhluk laknat dan biadab itu kemudian membuat jubah sang nabi terjepit sehingga terlihat oleh Bani Israel. Melihat hal itu, Bani Israel segera mengambil gergaji. Mereka kemudian menggergaji pohon itu. Nabi Yesaya pun wafat dibunuh oleh umatnya sendiri. Kisah Nabi Yesaya itu tidak tercantum di dalam Al-Quran, juga tidak dikabarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis. Hanya saja Ibnu Katsir memasukkan kisah Yesaya di dalam kitabnya, yaitu Qasasul Anbiya. Menurut mufassir, itu mengutip dari riwayat Muhammad ibnu Ishaq. Nabi Yesaya merupakan nabi yang muncul sebelum era Nabi Zakaria dan Yahya. Beliau bahkan salah satu nabi yang menjanjikan, yang telah menerangkan tentang kedatangan Nabi Isa dan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, demikianlah tabiat dari bangsa Israel. Mereka adalah bangsa yang tak pernah bersyukur. Mereka selalu memusuhi kebenaran. Dari manapun kebenaran itu datang, mereka akan selalu menentangnya. Mereka menganggap bahwa mereka adalah bangsa yang paling benar, bangsa yang paling menguasai kebenaran di jagat raya ini. Saudara-saudaraku, marilah kita kembali kepada Allah dan kembali kepada ajaran Rasul-Nya, supaya kita tetap bersatu dan menjadi umat dan wasatan, menjadi umat penengah yang selalu hidup di sepanjang masa. Wallahu a'lam bissawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.